Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad taqat khilati adrikni ya Rasulullah. Salam takjim, salam mahabbah, salam silaturahmi teruntuk seluruh sahabat Al-Quran Karim dimanapun Anda semuanya berada. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul seluruh hajat-hajat daripada sahabat sekalian. Dan untuk yang baru bertemu atau menemukan channel ini, Al-Fakir sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan hati daripada sahabat sekalian untuk menonton video ini dari awal hingga akhir, untuk mengklik tombol subscribe-nya dan like dan komennya. Mudah-mudahan kebaikan sahabat sekalian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan kembali kisahkan atau menceritakan pengalaman pribadi dengan amalan dua pengawal macan putih ini. Sahabat sekalian, setelah video sebelum ini Al-Fakir menyampaikan tentang bagaimana luar biasanya ilmu pengawal dua macan putih ini, yang begitu luar biasanya sanggup menghadapi ratusan pengendara transportasi online yang ada di Jakarta ini. Kali ini kami akan menyampaikan kembali di lain waktu, di suatu kesempatan, yaitu tentang bagaimana efek daripada Amalia ini sanggup untuk menghadapi preman yang berkedok sebagai Pak Ogah. Kisahnya seperti apa sahabat sekalian? Silakan disimak sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi atau tambahan penyemangat sahabat sekalian dalam mengamalkan ilmu pengawal dua macan putih ini dan amaliah-amaliah lain yang disampaikan di dalam channel Al-Quran Karim tersebut. Karena begitu banyak manfaat atau doa-doa zikir yang disampaikan di channel ini. Dan ini mudah-mudahan kembali lagi menjadi bekal diri kita dalam mengarungi samudra dunia ini hingga keselamatan nanti ketika kita di akhirat. Kita mohonkan kepada Allah dengan wasilah amaliyah yang kita dapatkan, solawat yang kita baca, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dan mendapatkan syafaatul uzmanya daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, di suatu kesempatan ketika Al-Fakir pada malam hari melintasi perjalanan dari Bundaran Indonesia atau HI menuju ke arah Mega Kuningan. Karena waktu itu kondisi jalan di seputar HI ini macet, maka Al-Fakir berinisiatif untuk mencari jalan alternatif, yaitu dengan melintasi jalur yang ada di sekitaran Tanah Abang atau Jalan Mas Mansur, tepatnya di dekat gang, ada gang di dekat Tamrin City situ sahabat sekalian. Karena sebelumnya melihat maps, ternyata jalan menuju ke arah tempat kerja
kami ini jalan tercepatnya lewat situ, Al-Fakir memutuskan dari Hotel Kempinski itu kemudian melintasi jalur yang melewati Grand Indonesia, kemudian memotong jalur lagi, kalau nggak salah Kebun Kacang atau di mana, itu menuju ke gang sebelah Tamrin City, yang kemudian menuju ke jalan arah Dr. Satrio. Nah, saat akan sampai di ujung jalan, sebelum masuk ke jalan Kiai Haji Mas Mansur tersebut, rupanya jalan ini padat juga dan macet lumayan lama saat itu. Al-Fakir sabar menunggu, ikut antrian. Namun begitu sampai di ujung jalan, ternyata penyebab daripada macetnya jalan ini adalah sebagian jalan yang diblokade oleh segelintir orang yang mengatur parkiran tersebut atau membantu kita menuju ke jalan Mas Mansur tersebut, atau istilahnya yang kita kenal dengan Pak Ogah. Ternyata jalan itu, jalan yang segitu luasnya, disisakan hanya cukup dengan satu mobil untuk melintasi menuju jalan ke Kiai Haji Mas Mansur, karena diblokade dengan balok dan semacam bata ringan, bata yang putih itu, hebel. Jadi udah otomatis tidak ada mobil yang berani mengambil jalur sebelahnya untuk menuju jalan tersebut. Efek dari blokade jalan tersebut, jalan menjadi macet, dan tujuan mereka adalah agar mereka mendapatkan tips ketika mengatur jalan dari gang menuju ke jalan raya tersebut. Sampai akhirnya Al-Fakir mendekat dengan kendaraan menuju jalur keutama, dan ternyata benar, mereka seolah-olah bukan dengan keikhlasan membantu pengendara dari gang menuju ke jalan utama, tapi mereka meminta imbalan. Dan saat itu karena Al-Fakir sengaja memang tidak memberi mereka, si Pak Ogah ini, maka mereka pun mengumpat sejadi-jadinya. Istilahnya ngata-ngatain gitu, sahabat sekalian. Karena saya mendengar, kebetulan kaca juga tidak tertutup rata, maka saya tegur kembali mereka. Kenapa Anda begitu? Sudah jelas ini jalan lega, Anda sengaja menutup sebagian jalan dan menyebabkan kemacetan ke belakang. Lihat ke belakang begitu pacetnya. Sementara jalan di Mas Mansurnya ini lengang. Mereka tidak terima Al-Fakir tegur seperti itu, dan imbasnya mereka semakin menjadi-jadi. Terjadilah tidak hanya cekcok mulut, melainkan kita beradu dengan fisik. Mereka baru berhenti ketika benar-benar ada salah satu temannya yang ambruk, tidak berdaya kembali. Dan Al-Fakir hanya mengingatkan kepada mereka, cara mereka tidak bagus. Cara mereka membantu orang itu ada niatan yang tidak baik. Kalau besok-besok lagi masih seperti ini, jangan disalahkan. Tidak hanya saya yang memberi pelajaran kepada Anda dan sekalian, tapi juga pengendara lain. Itu sahabat. Dan di dalam hati itu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam diri kita menghadapi begitu banyaknya preman-preman tersebut. Mereka tidak hanya sendiri, mereka bergerombol. Dan alhamdulillahnya cuman satu yang benar-benar di luar kendali mereka. Selebihnya teman-temannya memilih membantu temannya itu yang roboh dan berusaha
melerai pertikaian antara saya dengan orang tersebut. Setelah kejadian itu, saya tidak tahu lagi bagaimana kondisinya. Kemudian saya jalan. Saya cuma mengingatkan, tolong ini diperhatikan. Anda boleh membantu pengendara lain karena di situ mudah-mudahan ada rezekinya. Tapi tolong caranya jangan seperti ini. Cuman itu yang Al-Fakir sampaikan. Dan besoknya lagi ketika lewat, ternyata mungkin mereka sedang libur karena di saat itu tidak ada Pak Ogah yang mengatur. Dan alhamdulillahnya jalan lebih lancar, tidak ada kendala ketika Al-Fakir lewat di daerah tersebut kembali. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya, bahwa efek yang ditimbulkan dari pengamalan ilmu dua macan putih ini adalah kita menjadi sangat berani, mental ini sangat kuat. Bahkan kita tidak sama sekali khawatir dengan sangarnya para preman-preman, dengan penampilan mereka itu tidak menjadikan kita gentar, atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.